Sahla menatap amplop putih yang baru saja diletakkan kurir di atas meja ruang tamunya. Awalnya ia tidak begitu memperhatikan. Pikirnya itu hanya surat promosi atau undangan acara kerja. Namun, saat matanya menangkap nama pengirim di pojok kanan atas, jantungnya berdetak lebih cepat. Dina. Nama itu bukan sekadar nama biasa. Dina adalah sahabat dekatnya sejak kuliah. Mereka pernah berbagi tawa, rahasia, bahkan tangisan. Meski jarak dan kesibukan membuat intensitas pertemuan berkurang, Sahla masih menganggap Dina sebagai salah satu orang terdekat yang pernah mengisi hidupnya. Karena itu, ia membuka amplop itu dengan rasa antusias, berharap menemukan kabar bahagia. Ternyata benar. Undangan pernikahan. Sahla tersenyum tipis saat membaca tulisan elegan di atas kertas tebal berwarna gading. Dengan penuh sukacita, kami mengundang Sahla untuk menghadiri pernikahan Dina dengan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Sekilas, Sahla merasa bahagia. Dina akhirnya menemukan pasangan hidup, sesuatu yang sering mereka impikan bersama saat masih menjadi mahasiswa. Namun, semakin lama ia membaca, senyum itu perlahan memudar. Ada rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Nama mempelai laki-laki tidak tertulis jelas, hanya inisial dan nama keluarga, RK. Alis Sahla berkerut. Mengapa tidak ditulis lengkap? Biasanya undangan pernikahan menampilkan nama penuh dengan jelas. Ia mencoba mengabaikan keganjilan itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya gaya desain. Tapi perasaan resah tetap mengendap di dadanya. Sahla meletakkan undangan itu di meja. Ia menatapnya lama, seolah berharap tulisan di atas kertas bisa menjawab pertanyaan yang berputar di kepalanya. "Kenapa aku merasa aneh begini?" gumamnya lirih. Bayangan masa lalunya mulai merayap masuk. Tentang pernikahannya sendiri yang gagal beberapa tahun lalu. Tentang luka yang ditinggalkan Rino, mantan suaminya, yang begitu tega mengusirnya dari rumah tanpa ampun. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, meski ia berusaha menutupinya dengan aktivitas kerja dan kesibukan sehari-hari. Kini, undangan ini justru memicu kembali luka yang coba ia kubur. Bukan karena Dina yang menikah, Sahla tentu ingin sahabatnya bahagia, melainkan karena firasatnya berkata ada sesuatu yang tidak biasa. Sahla meneguk teh yang sudah dingin di cangkirnya, berharap cairan itu bisa menenangkan hati. Ia menutup mata sebentar, menarik napas dalam, lalu membuangnya perlahan. Namun, rasa sesak tak berkurang. Pikirannya mulai bercabang. Haruskah aku datang? Bagian dari dirinya ingin hadir. Dina adalah sahabat. Bukankah itu wajar? Ia ingin melihat sahabatnya tersenyum di hari bahagia. Tapi bagian lain menolak keras. Ada kecemasan samar yang menyelimuti pikirannya, seolah menghadiri acara itu hanya akan membuka luka lama. Kalau aku tidak datang, Dina akan kecewa, ucap Sahla pelan pada dirinya sendiri. Ia membayangkan wajah Dina saat menerima kabar ketidakhadirannya. Namun, begitu membayangkan dirinya berdiri di antara keramaian pesta, ia merasa perutnya mengeras. Ada rasa takut bercampur cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Waktu seolah melambat sore itu. Sahla berulang kali menatap undangan di meja, lalu berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Kepalanya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya calon suami Dina? Mengapa aku merasa seperti ini? Apakah aku siap bertemu dengan kenyataan yang mungkin mengejutkan? Sahla akhirnya duduk kembali. Ia membuka ponselnya, menatap nomor Dina yang masih tersimpan rapi. Jemarinya hendak mengetik pesan, menanyakan siapa calon suami sahabatnya. Tapi di detik terakhir, ia mengurungkan niat. Ada rasa takut akan jawaban yang mungkin membuatnya semakin resah. Ia menutup ponsel dengan kasar, menarik napas panjang. "Aku harus kuat," katanya lirih. Malam itu, Sahla berbaring di ranjangnya dengan pikiran yang tidak tenang. Matanya menatap langit-langit, namun bayangan undangan itu terus menari di benaknya.
Rasa bahagia bercampur cemas, membuat dadanya terasa sempit. Di dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, undangan ini bukan sekadar kabar gembira. Ada sesuatu yang menunggunya di balik hari pernikahan itu. Sesuatu yang akan menguji keberaniannya. Dan meski hatinya ragu, Sahla tahu ia tidak bisa menghindar selamanya. Langkah kaki Sahla terasa berat ketika ia menuruni anak tangga hotel mewah tempat pernikahan Dina digelar. Meski malam sebelumnya ia dilanda kebimbangan, pagi ini ia memutuskan untuk hadir. Dina adalah sahabatku. Aku tidak bisa menghilang begitu saja, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Gaun sederhana berwarna biru tua membalut tubuhnya. Ia tidak ingin tampil mencolok, hanya ingin hadir sebagai tamu yang memberi doa restu. Namun di balik penampilan rapi itu, hatinya masih berdegup tidak karuan. Sejak menerima undangan, ada firasat aneh yang tidak bisa ia usir. Begitu memasuki ballroom yang dipenuhi dekorasi bunga putih dan emas, Sahla disambut suasana meriah. Musik lembut mengalun, tamu-tamu duduk rapi di kursi yang dihias pita satin. Aroma wangi bunga bercampur harum makanan dari meja prasmanan. Semua orang terlihat bahagia, seakan hari itu adalah hari paling indah yang pernah ada. Sahla berusaha tersenyum, menyapa beberapa tamu yang dikenalnya. Namun, hatinya tetap gelisah. Pandangannya mencari sosok Dina, sang pengantin perempuan. Tidak lama, ia melihat Dina duduk anggun di pelaminan, mengenakan gaun pengantin putih berhias payet berkilauan. Wajahnya berseri, senyum tak pernah lepas. "Cantik sekali," bisik Sahla lirih. Sebagai sahabat, ia ikut bangga melihat Dina tampak begitu bahagia. Tapi rasa ganjil itu masih ada. Siapa pria di samping Dina? Dari kejauhan, Sahla hanya bisa melihat siluet tubuh tegap dengan wajah agak tertutup sorban putih. Acara ijab kabul pun dimulai. Para tamu hening, menunggu momen sakral. Penghulu mempersilakan mempelai laki-laki mengucapkan akad. Suasana mendadak hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Suara berat itu terdengar. Sahla yang tadinya menunduk, langsung mendongak. Jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Suara itu, suara yang dulu pernah memenuhi telinganya setiap hari. Suara yang masih melekat dalam ingatannya, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Rino. Tangan Sahla refleks mencengkeram gaunnya. Tubuhnya kaku. Tidak mungkin. Tidak, pikirnya panik. Namun semakin kalimat itu berlanjut, semakin jelas siapa sosok pria itu. "Saya terima nikahnya Dina binti." Sahla menahan napas. Suara Rino, mantan suaminya. Laki-laki yang dulu mengusirnya tanpa ampun, meninggalkan luka mendalam yang nyaris menghancurkan hidupnya. Kepalanya mendadak berputar. Ia merasa dunia di sekitarnya hening. Hanya suara Rino yang bergema di telinganya. Seakan waktu berhenti. Mengapa dia? Mengapa harus Rino? Ingatan pahit itu kembali menyeruak. Malam saat Rino mengusirnya dari rumah dengan kata-kata kasar. Tatapan dingin penuh kebencian yang tak pernah ia lupakan. Luka itu masih perih, meski sudah lama berlalu. Dan kini, luka itu disayat kembali di depan mata. Air mata menetes tanpa ia sadari. Sahla buru-buru mengusapnya, berusaha menyembunyikan dari tamu lain. Ia tidak boleh terlihat lemah. Dari pelaminan, Rino tampak tersenyum puas setelah akadnya diterima. Matanya sempat menyapu ke arah tamu, dan sekilas bertemu dengan tatapan Sahla. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat tubuh Sahla gemetar. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Bukan sekadar kebetulan. Seolah Rino tahu ia ada di sana, menyaksikan pernikahannya dengan Dina. Sahla segera menunduk, menatap lantai karpet merah. Kenapa Dina tidak pernah bilang? Kenapa dia menyembunyikan ini dariku? Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya, menambah sesak di dada.
Ia ingin segera bangkit dan pergi. Namun kakinya seakan terpaku. Ada bagian dalam dirinya yang ingin tetap bertahan, menelan sakit ini demi mencari jawaban. Tepuk tangan meriah dari para tamu mengakhiri momen akad. Musik kembali mengalun. Suasana meriah lagi. Tapi bagi Sahla, dunia sudah berubah. Ia merasa asing di tengah keramaian. Tawa para tamu terdengar seperti ejekan. Senyum bahagia Dina dan Rino di pelaminan seperti luka yang ditorehkan ke hatinya. Sahla, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Seorang kerabat yang duduk di sampingnya menegur. Sahla memaksa tersenyum. Aku baik-baik saja, jawabnya lirih, meski suaranya nyaris bergetar. Dalam hati, ia berjanji. Tidak, aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan membiarkan Rino menikmati kebahagiaan setelah semua yang dia lakukan padaku. Hari itu, di tengah pesta pernikahan sahabatnya, Sahla merasakan amarah yang menggelegak. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya sakit hati, tetapi juga tekad. Tekad untuk membalas. Ketika Sahla duduk di balkon hotel, menatap keramaian pesta pernikahan dari kejauhan, pikirannya tanpa sadar melayang ke masa lalu. Suara musik dan tawa tamu menjadi latar yang samar, sementara ingatan tentang Rino dan hari-hari kelam pernikahan mereka muncul begitu jelas. Awal pernikahan mereka adalah mimpi yang begitu indah. Sahla masih ingat malam pertama mereka sebagai pasangan sah, ketika Rino menatapnya dengan mata berbinar dan mengatakan, "Sahla, aku janji akan selalu membuatmu bahagia." Kata-kata itu menghangatkan hatinya, membuatnya yakin bahwa ia telah menemukan tempat yang aman, rumah yang penuh cinta. Beberapa bulan pertama adalah masa-masa manis. Mereka sering berjalan-jalan di taman kota, menonton film bersama, bahkan hanya duduk di sofa sambil berbagi teh hangat di malam hari. Sahla merasa hidupnya lengkap. Rino tanpa perhatian, selalu hadir ketika ia membutuhkannya, dan menunjukkan kasih sayang yang tulus. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perubahan mulai terlihat secara perlahan, seperti retakan halus di permukaan kaca yang cantik tapi rapuh. Rino mulai pulang larut malam, kadang tidak memberi kabar. Sahla mencoba bertanya, namun jawaban yang diterimanya seringkali sinis atau menyinggung harga dirinya. "Aku capek. Sahla, jangan ikut campur urusanku." Rino pernah mengatakan itu suatu malam. Tatapannya dingin, tidak ada sisa senyum yang dulu ada. Sahla merasa bingung. Ia tidak mengerti mengapa suaminya berubah. Ia mencoba menyesuaikan diri, lebih sabar, lebih pengertian. Tapi perlakuan Rino semakin keras. Kritik yang tadinya lembut berubah menjadi hujatan yang tajam. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti pukulan ke hati Sahla. Konflik rumah tangga mereka semakin sering terjadi. Perbedaan pendapat yang kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Sahla merasa setiap langkahnya selalu salah di mata Rino. Ia mulai kehilangan rasa percaya diri, merasa hidupnya semakin sempit dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Puncak penderitaan terjadi ketika Rino mulai menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Ia ingin Sahla berhenti bekerja, mengatur setiap pergerakannya, bahkan melarangnya bertemu teman lama. Sahla mencoba berdialog, mencoba menjelaskan perasaannya, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya memicu amarah Rino lebih besar. Suatu malam, setelah pertengkaran yang tak berkesudahan, Rino mengucapkan kata-kata yang mengiris hati Sahla lebih dalam daripada apapun sebelumnya. "Kamu tidak pantas menjadi istriku lagi. Pergilah dari rumah ini, Sahla." Sahla terpaku, seperti tubuhnya membeku. Kata-kata itu bukan sekadar amarah sesaat. Itu adalah putusan yang menghancurkan dunia yang telah dibangunnya bersama Rino. Ia menangis sepanjang malam, mendengar pintu rumah mereka tertutup dengan suara berat diikuti langkah Rino yang pergi meninggalkannya. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa kelam yang tidak ingin ia kenang.
namun tetap membekas dalam setiap helaan napasnya. Sahla harus mengurus administrasi perceraian, menata ulang hidup yang hancur, dan berusaha menerima kenyataan bahwa pria yang dulu dicintainya dengan sepenuh hati kini menjadi orang asing yang menyakitinya. Ia merasa dikhianati, dipermainkan oleh seseorang yang pernah menjadi dunia baginya. Setiap tawa dan kata manis Rino di masa lalu kini terasa seperti olok-olok yang membekas dalam ingatan. Dan rasa sakit itu tidak hilang, hanya bersembunyi di balik rutinitas dan kesibukan hariannya. Kini, melihat Rino berdiri di pelaminan pernikahan Dina, semua luka itu terbuka kembali. Hatinya perih, campur aduk antara marah, kecewa, dan penasaran. Mengapa dia bisa tersenyum, menikah, dan bahagia setelah semua yang dia lakukan padaku? Pertanyaan itu bergema di kepalanya. Sahla menatap Rino, ingatannya kembali ke semua kata-kata kasar, malam-malam sunyi penuh air mata, dan kesendirian yang memeluknya erat. Rasa sakit itu membangkitkan sesuatu yang lebih kuat, tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Ia tahu bahwa pernikahan Dina bukan hanya tentang sahabatnya. Ini adalah kesempatan baginya untuk menghadapi Rino sekali lagi, melihat dengan mata kepala sendiri siapa pria yang dulu meninggalkan luka begitu dalam. Dan sekaligus, mulai menanam benih balas dendam yang akan direncanakan dengan cermat, bukan emosi sesaat. Masa lalu telah membekas dalam diri Sahla. Namun dari bekas luka itu, tekad dan keberanian mulai tumbuh, membentuk sosok yang siap menghadapi kenyataan yang ada di depan matanya. Dan di sana, di balkon hotel yang sama, Sahla menarik napas panjang. Angin sore membawa aroma bunga dari pesta pernikahan. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya dengan pandangan tajam. "Sudah cukup," bisiknya. "Sekarang waktunya aku bertindak." Setelah prosesi ijab kabul berakhir, ballroom dipenuhi tepuk tangan dan sorak-sorai para tamu. Lampu kristal berkilau, musik lembut kembali mengalun, dan senyum bahagia mengembang di wajah Dina yang kini resmi menjadi istri Rino. Namun, di satu sudut ruangan, Sahla duduk dengan tubuh yang kaku dan tangan yang gemetar, berusaha menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Ia mencoba tersenyum ketika beberapa tamu menatapnya, tetapi senyum itu terasa palsu bahkan untuk dirinya sendiri. Suara musik dan tawa di sekelilingnya justru membuat dadanya sesak. Setiap kali matanya melirik arah pelaminan, rasa sakit yang tertimbun selama bertahun-tahun kembali mengalir deras. Rino, pria yang dulu meninggalkannya dengan hati dingin, kini berdiri gagah di samping sahabatnya, tersenyum seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Sahla menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kamu harus tenang. Jangan tunjukkan apapun. Ini bukan tentangmu. Ini tentang Dina." Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti mantra untuk menenangkan diri. Tapi benih amarah dan dendam yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan mulai tumbuh. Ia teringat semua perlakuan Rino selama pernikahan mereka dulu. Malam-malam penuh tangisan, kata-kata kasar yang membekap, dan penghinaan yang membuatnya merasa tidak berharga. Semua itu kini muncul kembali, membakar emosinya dari dalam. Hatinya terasa campur aduk, marah, kecewa, malu, dan sedikit lega karena akhirnya ia bisa melihat Rino kembali, hidup dan bahagia, tapi bahagia tanpa dirinya. Sahla mencoba menenangkan diri dengan menatap gelas minumannya. Air mineral itu tidak membasahi dahaga, tetapi setidaknya memberinya waktu untuk berpikir. Ia sadar bahwa marah secara terbuka di pesta ini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ia tidak ingin para tamu tahu bahwa hatinya masih terluka, apalagi ketika semua orang sedang merayakan kebahagiaan Dina. Namun, di balik ketenangan yang dipaksakan, benih balas dendam mulai menebal. Sahla menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan Rino begitu saja menikmati kebahagiaan baru setelah semua yang telah terjadi. Ia ingin memastikan bahwa suatu saat nanti, ia bisa membuatnya merasakan sebagian kecil dari penderitaan yang dulu ia rasakan. Bagaimana caranya? Sahla menutup mata sejenak,
membayangkan berbagai skenario. Tidak ada yang instan, tidak ada jalan mudah. Semua harus direncanakan dengan cermat. Ia tidak bisa bertindak hanya berdasarkan emosi sesaat. Rencana balas dendam harus cerdas, rapi, dan efektif. Dalam hatinya, Sahla mulai merinci langkah-langkah awal yang bisa ia lakukan. Ia harus mengamati, mengetahui kelemahan Rino, memahami dinamika rumah tangga baru mereka, dan mencari celah di mana ia bisa memulai. Semua ini masih samar, tetapi tekadnya kini mulai jelas. Ia tidak akan menjadi korban lagi. Sahla menatap Dina dari kejauhan. Ia merasa ada jarak yang besar antara mereka sekarang, meski mereka pernah sangat dekat. Sahla tidak membenci Dina. Perasaannya lebih kompleks dari itu. Ada rasa ingin tahu, kekecewaan, dan sedikit rasa iri yang tidak ingin ia akui. Bagaimana sahabatnya bisa begitu percaya pada Rino, sementara Sahla dulu harus merasakan pengkhianatan yang sama? Ia menggenggam tangannya di pangkuan, mencoba menguasai emosi yang bergejolak. Mata Sahla berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Semua harus terlihat tenang. Semua harus terlihat wajar. Ia tidak ingin Rino atau siapapun melihat kerentanannya. Di tengah pesta, Sahla mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan mengamati. Ia akan mengumpulkan informasi. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk memulai strategi balas dendam. Dan yang terpenting, ia akan memastikan semua dilakukan dengan cerdas, bukan terburu-buru karena emosi semata. Sahla tahu bahwa ini bukan tentang membalas dengan kebencian semata, melainkan tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ia sudah terlalu lama membiarkan masa lalu menentukan hari-harinya. Sekarang, ia akan menentukan masa depannya sendiri, dan jika Rino menjadi bagian dari rencana itu, ia siap menghadapi konsekuensinya. Saat lampu pesta mulai meredup, Sahla berdiri perlahan. Ia menatap pelaminan sekali lagi, lalu menoleh ke arah jendela besar yang menghadap kota. Cahaya lampu jalan menembus tirai, memantul di wajahnya yang tegas. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tidak ada yang akan menghancurkan ketenangan hatinya lagi, dan ia akan menemukan cara untuk mengembalikan keadilan dengan tangannya sendiri. Benturan emosi yang ia rasakan hari itu bukan sekadar rasa sakit, tetapi juga titik awal dari tekad yang lebih besar. Sahla menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membuka mata dengan pandangan tajam, siap menghadapi dunia yang penuh intrik dan rencana yang perlahan mulai terbentuk dalam benaknya. Setelah pesta pernikahan mulai mereda, tamu-tamu bergerak menuju ruang resepsi untuk makan malam. Lampu-lampu gantung berkilau lembut, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan gejolak yang masih dirasakan Sahla. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap para tamu yang tertawa, bercakap-cakap, dan berpose untuk foto. Namun perhatiannya tertuju pada Dina, sahabatnya, yang tampak sibuk berbincang dengan beberapa keluarga besar. Ada sesuatu yang berbeda pada Dina malam itu. Tidak pada senyumnya yang selalu manis, tetapi pada caranya menunduk sesekali, menatap layar ponsel, atau menyingkir sejenak dari keramaian. Setiap kali mata Sahla secara refleks menatap sahabatnya, Dina seakan menyadarinya, lalu tersenyum tipis dan menoleh ke arah lain. Sahla menelan ludah. Rasa penasaran dan curiga mulai merayapi pikirannya. Kenapa Dina terlihat cemas? Apa dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Ia mengingat kembali undangan pernikahan itu. Nama pengantin laki-laki hanya ditulis singkatan. Rasa aneh yang muncul saat membaca undangan kini kembali, namun lebih kuat. Dina yang dulu selalu terbuka dan jujur, tampak menutupi sesuatu malam ini. Sahla merasa ada rahasia yang sengaja disembunyikan dari dirinya. Sahla berdiri perlahan dan berjalan mendekati Dina, berusaha memulai percakapan biasa. "Dina, selamat ya," katanya dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Dina menoleh, senyumnya tetap manis, tetapi ada ketegangan samar di matanya.
Terima kasih, Sahla. Aku senang kamu bisa datang. Sahla menatapnya lebih lama, mencoba membaca bahasa tubuh sahabatnya. Ada ketegangan di bahu Dina. Sesekali ia mengusap rambutnya gugup. Sahla merasakan hal yang sama sekali tidak biasa dari Dina, sesuatu yang membuat hatinya semakin curiga. Dina, ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Sahla bertanya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Ia ingin membedah ketulusan sahabatnya, ingin tahu apakah Dina benar-benar tulus atau menyembunyikan sesuatu. Dina tersenyum samar, seakan menutupi sesuatu. Tidak ada apa-apa. Sahla, jangan terlalu banyak berpikir. Malam ini harusnya bahagia, kan? Suaranya terdengar lembut, tapi nada itu terlalu terkontrol untuk dianggap wajar. Sahla mengernyit. Ia tahu Dina tidak pernah seperti ini, selalu terbuka bahkan tentang hal-hal sepele sekalipun. Perasaan curiga itu menumpuk di dadanya. Apa mungkin Dina tahu tentang Rino dan masa laluku? Pertanyaan itu membuat Sahla berpikir keras. Mengapa Dina tetap menikahi Rino? Mengetahui siapa pria itu sebenarnya? Ada banyak kemungkinan, tetapi tidak satu pun terdengar logis. Sahla mencoba menenangkan diri, namun rasa ingin tahu menguasai pikirannya. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Dina. Setiap kali Rino mendekat, Dina tampak sedikit tegang. Matanya sesekali melirik Sahla, seakan mencari sesuatu, mungkin persetujuan atau pengertian. Sahla merasa seperti tengah membaca sandi yang tidak pernah diajarkan. Setiap tatapan, setiap gerakan kecil Dina terasa penuh makna tersembunyi. Sahla duduk kembali, menyandarkan diri ke kursi. Ia sadar bahwa malam ini bukan sekadar pesta pernikahan yang bahagia. Ada lapisan-lapisan rahasia yang terselip di balik senyum dan dekorasi indah. Gelagat Dina menunjukkan bahwa sahabatnya mungkin memiliki informasi yang bisa memengaruhi hidupnya. Informasi tentang Rino, masa lalunya, atau sesuatu yang lebih kompleks lagi. Perasaan campur aduk itu menimbulkan gejolak batin baru. Rasa sakit lama kembali hadir, bercampur dengan rasa ingin tahu dan was-was. Sahla merasa harus lebih waspada. Ia tahu bahwa kehadirannya malam ini bukan hanya untuk memberikan doa restu, tetapi juga untuk mengamati, untuk membaca situasi, dan menyiapkan langkah selanjutnya. Di tengah keramaian, Sahla melihat Rino tersenyum kepada Dina, menepuk punggungnya dengan hangat. Dina membalas senyum itu, namun sesekali menatap Sahla. Tatapan itu membuat Sahla merasakan ketegangan yang tidak bisa ia abaikan. Ada pesan yang tersirat di balik pandangan itu, sesuatu yang membuat hatinya semakin waspada. Sahla menyadari satu hal penting, ia tidak bisa bertindak sembarangan. Segala sesuatu yang dilakukan harus diperhitungkan. Dina mungkin mengetahui lebih banyak dari yang ia kira. Dan Rino, tentu saja, Rino tidak akan memberi celah untuk dilewati begitu saja. Dengan napas panjang, Sahla menegaskan tekadnya. Ia tidak akan membiarkan rasa curiga ini sia-sia. Setiap gerak-gerik, setiap kata yang diucapkan malam ini, akan dicatat dalam ingatannya. Semua akan menjadi bagian dari strategi yang akan ia rencanakan dengan cermat. Malam itu, di tengah tawa, musik, dan cahaya lampu pesta, Sahla menyadari satu hal, pernikahan sahabatnya bukan sekadar kebahagiaan, tetapi juga titik awal dari pengamatan dan perencanaan balas dendamnya. Gelagat Dina hanyalah sinyal pertama dari lapisan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Sahla menatap sahabatnya sekali lagi, tersenyum tipis, namun di balik senyum itu tersimpan tekad yang kuat. Malam ini, ia tidak hanya menjadi tamu, ia menjadi pengamat. Dan ia akan memastikan bahwa setiap rahasia akan terbaca, setiap langkah akan diperhitungkan, dan setiap kesempatan akan dimanfaatkan. Acara pernikahan perlahan memasuki penghujung malam. Tamu-tamu mulai bersiap meninggalkan ballroom, suara musik mereda, dan aroma makanan yang sempat menggoda kini tersisa samar. Sahla duduk di sudut,
mencoba menenangkan diri, memikirkan gelagat Dina sebelumnya, dan menata kembali rencana langkah selanjutnya. Namun, ketenangan yang ia upayakan seketika buyar saat seseorang menepuk bahunya dengan ringan. Ia menoleh perlahan, dan jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Di hadapannya berdiri sosok yang tak pernah ia harapkan akan ditemui malam itu. Rino, pria yang dulu pernah menjadi suaminya, yang meninggalkan luka mendalam, kini berdiri tegap dengan setelan jas hitam rapi, ekspresi wajahnya tenang namun tatapannya tajam. Sahla menahan napas, menatapnya lekat-lekat. Semua kenangan pahit seketika meluncur deras di pikirannya. Malam-malam penuh air mata, kata-kata kasar, dan pengkhianatan yang dulu membuatnya merasa hancur. Rino tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya hangat, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia menyadari kehadiran Sahla. "Sahla," katanya. Suaranya rendah namun terdengar jelas di telinga Sahla. Sahla mengangguk singkat, mencoba tetap tenang. "Rino," jawabnya singkat, menahan gemetar di suara dan tangannya. Suasana mendadak tegang. Bola matanya menatap Rino dengan campuran kemarahan, sakit, dan kebingungan. Rino seakan membaca semua yang tersimpan di wajah Sahla, dan itu membuat udara di antara mereka terasa berat. "Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini malam ini," Rino menambahkan. Nada bicaranya tetap terkontrol, tapi ada sedikit nada heran yang tidak bisa disembunyikan. Sahla menghela napas panjang. "Aku sahabat Dina. Tentu saja aku harus datang," jawabnya dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Ia menatap Rino lekat-lekat, menunggu tanda bahwa ia bisa mempercayai kata-katanya, tapi tidak ada. Hanya kesan dingin yang dulu selalu menempel pada dirinya. Rino mengangguk perlahan, pandangannya menyapu ruang ballroom sejenak sebelum kembali menatap Sahla. "Aku harap semuanya baik-baik saja denganmu," ucapnya. Suaranya lembut tapi ada ketegangan yang tersembunyi. Sahla menahan napas. Kata-kata itu terdengar seolah peduli, namun ia tahu ada jarak yang tidak bisa dijembatani begitu saja. "Baik," jawabnya singkat. Nada suaranya netral. Tidak ingin menunjukkan kerentanannya. Tidak ingin Rino merasakan kekuatannya melemah. Ada jeda singkat yang terasa lama. Mereka berdiri di tengah keramaian yang mulai sepi, namun dunia di sekitar mereka seperti menghilang. Hanya ada mereka berdua, masa lalu yang membekas, dan luka lama yang muncul kembali tanpa diundang. "Rino, kenapa kau menikahi Dina?" Sahla akhirnya bertanya. Nada suaranya datar, tapi di baliknya terselip rasa ingin tahu yang membara. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa bisa ia tahan, karena pikirannya dipenuhi kebingungan dan rasa sakit yang belum terselesaikan. Rino menatapnya. Ekspresinya berubah sejenak. Ada bayangan sedikit penyesalan di matanya, atau mungkin hanya kilatan ketegangan. Sahla tidak bisa memastikannya. "Itu keputusan yang sudah kuambil, dan aku pikir itu yang terbaik," jawabnya singkat, lalu menundukkan pandangannya sejenak sebelum menatap Sahla kembali. Sahla merasakan dingin menusuk hati. Kata-kata Rino singkat, tidak memberi penjelasan, namun cukup untuk menimbulkan rasa penasaran yang lebih besar. Ia tahu Rino masih sama seperti dulu, rajin menutup diri, menahan kata-kata, dan menjaga jarak emosional. Ada sesuatu yang menggelayuti Sahla saat itu. Amarah yang mulai membara, rasa sakit yang lama terpendam, dan keinginan kuat untuk tidak lagi menjadi korban. Semua itu bercampur menjadi tekad yang mulai mengeras di dalam dirinya. Ia tidak ingin Rino tahu bahwa hatinya masih terpengaruh. Ia harus terlihat kuat. "Aku harap kau bahagia," Sahla akhirnya berkata. Nada suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kata-kata itu terdengar dingin, namun ada makna yang tersirat di baliknya. Peringatan tanpa suara, janji bahwa ia akan menuntut balas atas semua yang pernah ia derita. Rino mengangguk. Senyum tipis kembali menghiasi wajahnya, namun tatapannya tetap tajam. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Mereka saling memandang beberapa saat,
dan tanpa disadari, percakapan itu menandai awal konfrontasi langsung yang selama ini terpendam di hati Sahla. Sahla menoleh perlahan, memalingkan wajah dari Rino. Ia berjalan ke jendela, menarik napas panjang, dan membiarkan angin malam menyejukkan wajahnya yang memerah. Hatinya kacau, tapi kini ada sesuatu yang lebih jelas. Rencana mulai terbentuk, tekad mulai mengeras, dan balas dendam yang ia pendam selama bertahun-tahun mulai mengambil bentuk nyata di dalam pikirannya. Pertemuan tak terduga malam itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah titik awal dari bab baru dalam hidup Sahla, bab di mana luka lama akan dihadapi, dan langkah-langkah cerdas untuk menuntut keadilan akan mulai direncanakan. Sahla melangkah keluar dari ballroom menuju taman belakang hotel. Malam itu sejuk, angin lembut menyapu wajahnya, memberi rasa lega sejenak setelah ketegangan yang ia rasakan sepanjang pesta. Lampu taman berpendar hangat, menciptakan bayangan tipis di sekitar pepohonan. Ia duduk di bangku kayu sendirian, membiarkan pikirannya mengurai gejolak emosional yang baru saja terjadi. Tidak lama, langkah kaki lain terdengar menghampirinya. Sahla menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depannya dengan senyum ramah. Tinggi, berpakaian rapi namun santai, dan matanya penuh perhatian. "Hai, aku Arya," katanya sambil mengulurkan tangan. "Aku baru melihatmu di pesta tadi. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu." Sahla menatapnya waspada. Ia tidak mengenal pria ini, dan situasi malam itu sudah terlalu kompleks baginya untuk mempercayai orang baru dengan mudah. Namun ada ketenangan alami dalam tatapan Arya, sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang yang pernah ia temui. Dengan perlahan, ia menjabat tangannya. "Sahla," jawabnya singkat. Ia tidak ingin terlalu terbuka pada orang asing, tapi rasa ingin tahu membuatnya sedikit melunak. Arya duduk di bangku sebelahnya, menjaga jarak yang sopan. "Aku perhatikan tadi, kau tampak tidak nyaman," ucap Arya lembut. "Jika boleh jujur, aku bisa merasakan ada sesuatu yang membebanimu." Sahla menelan ludah, hatinya sedikit berdebar. Bagaimana mungkin orang asing bisa membaca gejolak emosional yang ia coba sembunyikan? Namun ada sesuatu dalam nada bicara Arya yang membuatnya merasa aman, meski hanya sedikit. "Ini bukan urusanmu," sahut Sahla pelan, mencoba menutup diri. Namun Arya hanya tersenyum tipis, tidak menekan, dan tetap menjaga kehadirannya tanpa memaksa. "Kalau begitu aku minta maaf. Tapi kadang, berbicara dengan seseorang yang memahami bisa meringankan beban." Arya menjawab, suaranya menenangkan. Ada ketulusan dalam nada itu, berbeda dari semua orang yang pernah Sahla temui di masa lalu. Sahla menatapnya sejenak, merasa gelisah tapi juga penasaran. "Apa kau benar-benar memahami?" tanyanya. Suaranya nyaris bergetar. Arya mengangguk. "Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi aku bisa melihat kalau kau sedang menghadapi situasi sulit, dan kau membutuhkan seseorang untuk mendukungmu. Aku bisa menjadi teman itu, jika kau izinkan." Hati Sahla berdebar lebih kencang. Ia jarang bertemu orang yang bisa menenangkan hatinya hanya dengan kehadiran dan kata-kata. Meski ia sadar, ini tidak berarti ia bisa langsung mempercayai Arya sepenuhnya. Tapi malam itu, setelah semua yang ia rasakan, marah, sakit hati, dan bingung, rasa lega yang samar mulai muncul. "Aku mungkin butuh teman," Sahla akhirnya mengakui, suaranya rendah. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. "Aku tidak terbiasa meminta bantuan." Arya tersenyum, mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Kau tidak harus terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini jika kau butuh seseorang untuk berbagi. Tidak ada tekanan, tidak ada penilaian, hanya dukungan." Sahla menatapnya lama, kemudian sedikit tersenyum tipis. Ada sesuatu yang menenangkan di hadapan Arya. Ia merasa bisa bernapas lebih lega,
meski hati dan pikirannya masih penuh gejolak. "Terima kasih, Arya," katanya akhirnya. "Aku hargai itu." Arya mengangguk, menepuk bahu Sahla dengan ringan. "Kau kuat, Sahla. Aku bisa melihat itu. Tapi bahkan orang kuat pun kadang butuh sekutu." Kata-kata itu menempel di benak Sahla. Sekutu. Ia mulai memikirkan bagaimana kehadiran seseorang seperti Arya bisa membantu rencana-rencana yang mulai ia bentuk di dalam kepala. Ia membutuhkan strategi, dukungan, dan pandangan dari orang yang tidak emosional terjebak masa lalu. Arya mungkin bisa menjadi bagian dari itu. Mereka duduk bersama di bangku taman, berbicara ringan tentang kehidupan, pekerjaan, dan pengalaman sehari-hari. Sahla merasa perlahan terbuka, meski masih menyimpan rahasia terbesar tentang Rino dan masa lalunya. Ia menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang mendapatkan teman baru, tetapi juga tentang membangun jaringan kecil yang bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan di depan. Saat angin malam berhembus lembut, Sahla menatap langit gelap, menenangkan diri. Di sampingnya, Arya tetap duduk, hadir dengan tenang, tanpa menekan, hanya menawarkan dukungan yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Sahla merasakan ada seseorang yang mungkin bisa ia andalkan, bukan hanya untuk menemani kesedihan, tetapi juga untuk membantunya menavigasi masa depan yang penuh rencana dan intrik. Dan di sanalah, di taman malam yang tenang itu, Sahla menyadari satu hal. Kadang, sekutu baru bisa muncul di waktu yang paling tak terduga. Sekutu yang tepat bisa menjadi kekuatan yang membantunya bangkit, merencanakan, dan menghadapi Rino dengan strategi yang lebih cerdas. Malam itu menutup dengan perasaan campur aduk. Lega, waspada, namun penuh tekad. Sahla tahu, langkah berikutnya akan menentukan arah hidupnya. Dan dengan Arya di sisinya, ia merasa sedikit lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh ketegangan, Sahla duduk di ruang kerjanya dengan secangkir kopi hangat di tangan. Pikirannya sibuk memutar rencana dan strategi. Pertemuan dengan Arya semalam masih membekas. Kehadirannya memberi dorongan semangat, namun ia sadar, rencana balas dendam ini harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati. Emosi yang meledak-ledak tidak akan membantunya, justru bisa menghancurkan rencana yang baru ia mulai susun. Sahla membuka laptopnya, mulai menelusuri informasi tentang Rino dan kehidupan barunya dengan Dina. Ia menandai setiap hal yang mencurigakan, setiap celah yang bisa menjadi titik lemah. Mulai dari akun media sosial Rino, berita bisnis yang pernah ia baca, hingga komentar publik yang bisa menjadi petunjuk. Setiap detail dicatat rapi dalam buku catatannya. Nama perusahaan, hubungan bisnis, kontrak yang mungkin bermasalah, dan kebiasaan Rino yang bisa dimanfaatkan. Sahla menyadari bahwa rumah tangga Dina dan Rino tidak sesempurna yang terlihat di pesta semalam. Dari beberapa unggahan media sosial, ia melihat bahwa Dina kadang menyingkir dari kamera saat Rino berbicara panjang lebar. Ada ketegangan kecil yang ia tangkap dari cara Dina tersenyum dan menatap Rino. Mungkin, pikir Sahla, Dina juga mulai merasakan hal-hal yang sama seperti yang pernah ia rasakan dulu. Atau mungkin, ada sesuatu yang Dina ketahui tapi tidak ia ungkapkan. Ia membuat daftar pertanyaan penting di benaknya. Apa saja kebiasaan Rino yang bisa dijadikan senjata? Apakah ada kelemahan bisnis yang belum ditutupi publik? Bagaimana hubungan Dina dengan Rino sehari-hari? Dan yang paling penting, celah mana yang bisa ia manfaatkan tanpa terlihat mencurigakan? Sahla memutuskan untuk melakukan langkah pertama, pengamatan secara langsung. Ia mulai menghadiri beberapa acara bisnis yang terkait dengan Rino, meski secara diam-diam. Dengan bantuan Arya, yang berpengalaman dalam mengamati dan menganalisis situasi, Sahla belajar membaca bahasa tubuh Rino, mendeteksi emosi yang tersembunyi, dan menangkap setiap kesalahan kecil yang bisa menjadi celah. Hari demi hari, Sahla mengumpulkan informasi. Ia mencatat percakapan, gerak-gerik, dan kebiasaan Rino.
Arya membantunya dengan perspektif objektif, menanyakan hal-hal yang mungkin luput dari perhatian Sahla karena emosinya masih campur aduk. Mereka berdiskusi tentang strategi yang realistis dan cara mengungkap kelemahan Rino secara perlahan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Sahla juga mulai menelusuri aspek finansial Rino. Ia menemukan beberapa laporan bisnis yang menunjukkan proyek-proyek yang belum stabil dan investasi yang berisiko. Hal ini bisa menjadi senjata jika digunakan dengan tepat. Ia menandai beberapa dokumen publik yang bisa menjadi bukti jika suatu saat diperlukan untuk menekan Rino atau memengaruhi reputasinya. Selain itu, ia memerhatikan interaksi Rino dengan Dina. Ada momen-momen kecil, kata-kata yang terdengar biasa, senyum yang dipaksakan, atau ketegangan di wajah, yang menunjukkan bahwa rumah tangga mereka tidak seharmonis yang ditampilkan di media sosial. Sahla mulai menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas. Jika ia bisa memainkan situasi dengan hati-hati, ia bisa memanfaatkan ketegangan internal untuk memperkuat posisinya. Namun Sahla juga berhati-hati. Ia tahu, bergerak terlalu cepat atau terlalu agresif bisa berbalik merugikan dirinya sendiri. Setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap gerakan harus rapi dan tak terlihat. Disinilah Arya menjadi sekutu penting, memberikan masukan yang rasional, membantu menganalisis informasi, dan menjaga agar Sahla tetap fokus pada tujuan tanpa terbawa emosi. Sahla menatap catatan yang sudah menumpuk di meja kerjanya. Setiap baris, setiap angka, setiap detail kecil adalah potongan puzzle yang kelak akan membentuk strategi lengkap. Ia merasa semangat yang lama terkubur mulai hidup kembali. Luka masa lalu tidak lagi membuatnya lemah, melainkan menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk bergerak dengan cerdas. Di tengah malam yang sunyi, Sahla menutup laptopnya sejenak dan menarik napas panjang. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Penyelidikan ini hanyalah langkah awal, namun sudah memberikan peta yang jelas. Celah, titik lemah, dan arah strategis untuk rencana yang lebih besar. Sambil menatap langit gelap dari jendela, Sahla berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ini baru awal. Semua yang Rino pikir aman, semua yang dia anggap tak bisa diganggu, akan aku pelajari, dan suatu saat akan aku gunakan. Malam itu, tekad Sahla semakin mengeras. Penyelidikan bukan sekadar mengumpulkan informasi. Ini adalah fondasi dari strategi balas dendam yang akan ia jalankan dengan cerdas, sabar, dan tanpa emosi yang tergesa-gesa. Dan dengan Arya di sisinya, ia merasa ada sekutu yang bisa dipercaya, satu-satunya orang yang bisa membantunya menavigasi jalannya ke depan. Hari itu, Sahla memulai pengamatan lebih intens terhadap kegiatan bisnis Rino. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan, ia akhirnya menemukan celah yang bisa menjadi senjata ampuh. Bersama Arya, ia duduk di ruang kerja rumahnya, menatap layar laptop dengan serius. Laporan keuangan yang mereka telusuri selama berhari-hari tampak membingungkan bagi orang biasa. Tetapi bagi Sahla, pola-pola itu mulai terlihat jelas. Sahla menemukan transaksi mencurigakan yang terjadi di salah satu perusahaan Rino. Beberapa info C dan dokumen pembayaran menunjukkan ketidaksesuaian jumlah dan tanggal. Ada bukti bahwa Rino menggunakan rekening pribadi tertentu untuk memindahkan dana secara ilegal dari proyek yang seharusnya transparan. Sahla mengernyit, menatap layar dengan campuran kepuasan dan ketegangan. Ini adalah bukti pertama yang bisa ia gunakan. Bukti nyata bahwa Rino tidak sebersih dan sehebat yang ia tampilkan di depan publik. Arya, lihat ini, kata Sahla sambil menunjuk beberapa baris dalam spreadsheet. Ada pola yang berulang. Dana dari proyek A dipindahkan ke rekening ini, tapi secara resmi tidak tercatat. Dan beberapa klien bahkan tidak menerima tagihan yang benar. Arya menunduk, menatap dokumen dengan seksama. Ya, ini bisa dijadikan bukti kuat kalau disusun dengan rapi. Ini celah yang tepat untuk menekan Rino. Tapi kita harus hati-hati. Sahla, jangan sampai ada ada yang mencurigai kita sebelum waktunya. Sahla mengangguk.
Ia sudah memikirkan semua kemungkinan. Langkah pertama bukan untuk membalas secara emosional, melainkan mengumpulkan bukti yang sah. "Aku tahu," jawabnya singkat. "Ini baru awal. Bukti ini akan menjadi senjata. Aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum semuanya jelas dan aman." Ia menyimpan dokumen-dokumen itu dalam folder digital yang terenkripsi dan membuat salinan cadangan di perangkat lain. Sahla tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rencana yang sudah ia susun dengan hati-hati. Arya membantunya memastikan keamanan data, memberi saran teknis agar tidak ada jejak yang bisa dilacak kembali kepada mereka. Sejenak, Sahla menatap foto Rino dan Dina di pelaminan. Rasa sakit lama muncul kembali, tapi kini disertai dengan semangat baru. Bukti ini bukan hanya tentang uang atau bisnis. Ini tentang kekuatan yang kembali ia pegang. Ia bisa menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri, meski caranya berbeda dari jalur hukum biasa. Sahla mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Bukti pertama ini akan ia gunakan untuk mengamati reaksi Rino tanpa mengungkapkan identitasnya. Ia akan mempersiapkan skenario agar Rino mulai merasa tertekan, sambil tetap berada di balik layar. Arya akan membantunya menilai risiko dan menentukan waktu yang tepat. Dalam hati, Sahla merasa puas. Akhirnya, ia memiliki alat nyata untuk bergerak, bukan hanya perasaan marah atau dendam yang kosong. Bukti itu adalah kunci untuk mengubah emosi menjadi strategi yang efektif. Ini bukan tentang menghancurkan Rino secara spontan, tetapi tentang mengatur permainan dengan cermat. Sahla menutup laptop sejenak dan menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Bukti pertama hanyalah titik awal, tapi titik awal yang sangat penting. Dari sini, ia bisa merencanakan langkah-langkah berikutnya, mempelajari lebih banyak transaksi, memantau interaksi Rino dengan klien, dan menyiapkan serangkaian skenario yang akan membuat Rino terpojok tanpa menyadari siapa lawannya. Malam itu, di ruang kerja yang sunyi, Sahla menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang tampak kecil, tetapi baginya, itu seperti simbol harapan dan tekad. Ia tidak lagi menjadi wanita yang pasrah atau terhanyut masa lalu. Ia adalah Sahla yang cerdas, waspada, dan mulai memegang kendali atas situasi. Bukti pertama ini adalah langkah konkret untuk mengubah luka menjadi kekuatan. "Ini baru permulaan, Arya," Sahla berbisik. "Aku akan memastikan Rino merasakan konsekuensi dari semua yang dia lakukan padaku. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang dia tidak akan pernah lihat datang." Arya tersenyum tipis, menyadari bahwa sahabat barunya kini telah memasuki fase serius dalam rencana balas dendam. "Aku akan bersamamu, Sahla. Kita akan pastikan semua langkah aman dan tepat sasaran," katanya meyakinkan. Sahla menatap Arya sejenak, lalu kembali menatap dokumen yang tersusun rapi di layar. Rasa lega bercampur dengan semangat membara. Malam itu, bukti pertama menjadi fondasi yang kuat, menandai awal dari langkah nyata yang akan mengubah segalanya. Dan kali ini, Sahla siap melangkah, cerdas, sabar, dan penuh perhitungan. Beberapa minggu setelah penemuan bukti pertama, Sahla mulai melancarkan langkah-langkah halus untuk menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga Rino dan Dina. Ia tahu bahwa serangan langsung terlalu berisiko, jadi strategi yang ia pilih adalah menggunakan informasi yang telah dikumpulkan untuk menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan tanpa terlihat terlibat. Sahla memanfaatkan media sosial dan informasi publik untuk menyusun narasi kecil, membuat Dina mulai menyadari sisi gelap Rino yang selama ini mungkin ia abaikan. Ia sengaja menyorot ketidaksesuaian laporan proyek dan pola perilaku Rino, membuatnya terlihat sebagai peringatan ringan yang bisa sampai ke telinga Dina. Sahla mengawasi dengan cermat reaksi Dina dari jarak jauh, sambil memastikan langkahnya tetap tidak terlihat. Ia tahu, hal sekecil apapun yang memicu rasa tidak aman atau rasa curiga bisa menjadi percikan awal yang menyalakan api pertengkaran. Arya membantu memantau tanpa meninggalkan jejak,
memberi analisis tentang cara Dina mungkin menafsirkan informasi yang diterimanya. Beberapa hari kemudian, Dina mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia tampak gelisah saat Rino berbicara tentang proyek bisnisnya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik daripada biasanya. Rino, yang terbiasa mengatur percakapan dan mengontrol situasi, mulai tampak sedikit terganggu oleh pertanyaan Dina. Wajahnya sesekali menegang, dan nada suaranya terdengar lebih tegang daripada biasanya. Sahla mengamati semua ini dengan puas dari jauh. Ia menyadari bahwa strategi kecilnya mulai bekerja. Keretakan yang ia tanam secara halus kini mulai muncul sebagai ketegangan nyata. Namun ia tetap berhati-hati. Langkah berikutnya harus lebih presisi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam sebuah pertemuan bisnis yang dihadiri Rino dan Dina, Sahla sengaja menyinggung informasi kecil melalui cara tidak langsung. Misalnya menulis komentar publik yang bisa dilihat Dina tentang pentingnya transparansi keuangan dan risiko proyek yang buruk. Dina, yang memang selalu ingin memastikan bahwa proyek suaminya berjalan lancar, mulai mempertanyakan tindakan Rino lebih sering dari sebelumnya. Konfrontasi pertama terjadi ketika Dina menanyakan dokumen keuangan yang Rino tanda tangani secara terburu-buru. Nada Dina jelas menunjukkan rasa curiga yang sebelumnya tidak ada. "Rino, kenapa ada beberapa angka yang tidak sesuai di laporan ini?" tanyanya, mencoba tetap tenang, tapi matanya bersinar penuh pertanyaan. Rino menatapnya sebentar, sedikit terkejut dengan perhatian Dina terhadap detail yang biasanya ia abaikan. "Itu tidak masalah, cuma kesalahan kecil," jawabnya. Nada suaranya tegang dan suara sedikit meninggi. Sahla mengamati dari jauh. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu ini baru awal. Pertengkaran kecil ini, meski terdengar sepele, adalah tanda bahwa fondasi rumah tangga mereka mulai retak. Dari pengalaman Sahla sendiri, ia paham bahwa keretakan kecil yang dibiarkan berkembang bisa menjadi jurang yang memisahkan pasangan. Dina, yang biasanya sabar dan pengertian, mulai menunjukkan ketegangan yang meningkat. Setiap kali Rino membuat keputusan bisnis tanpa melaporkan secara rinci, Dina menanyakan hal-hal yang lebih mendetail, dan Rino pun mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai bertengkar lebih sering, walau di depan umum tetap terlihat rapi dan sopan. Sahla menyadari bahwa emosinya sendiri tidak lagi terlibat secara langsung. Ia kini menjadi pengamat yang cermat, memastikan setiap langkah yang ia lakukan membuahkan efek tanpa menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri. Arya tetap di sisi, memberi masukan strategis tentang kapan waktu yang tepat untuk mendorong ketegangan lebih jauh, dan kapan harus menahan diri. Pada suatu malam, percakapan Rino dan Dina berubah menjadi pertengkaran terbuka, meski masih di dalam rumah mereka. Dina menuntut klarifikasi tentang beberapa transaksi dan keputusan bisnis yang mengejutkannya. Nada suaranya tajam, dan kali ini Rino tidak bisa menahan diri. Suara tegang mereka terdengar, hingga tetangga sekitarnya bisa mendengar sedikit percikan konflik. Sahla mengetahui semua ini melalui sumber informasi yang ia kumpulkan dari pengamatan jarak jauh. Hatinya berdebar, namun kali ini bukan karena marah atau sedih, melainkan karena kepuasan. Strategi halusnya mulai menunjukkan hasil nyata. Rumah tangga Rino yang tampak sempurna mulai terguncang, dan pertahanan Rino mulai retak di bawah tekanan yang ia ciptakan tanpa terlihat. Di malam itu, Sahla menatap langit gelap dari jendela apartemennya, tersenyum tipis. Ia sadar, langkah awal ini adalah bukti bahwa rencana balas dendamnya tidak hanya sebatas teori. Keretakan kecil yang ia tanam kini berkembang menjadi ketegangan nyata. Dan dari ketegangan itu, ia tahu, jalan untuk langkah-langkah berikutnya mulai terbuka. Sahla menegaskan dalam hati, strategi halus ini harus terus berlanjut. Setiap gerakan Rino akan dianalisis, setiap respon Dina akan dicatat, dan setiap celah yang muncul akan dimanfaatkan dengan cermat. Malam itu menutup dengan perasaan campur aduk. Lega, puas, dan penuh tekad. Keretakan rumah tangga Rino dan Dina adalah awal dari fase nyata strategi balas dendam Sahla.
Beberapa minggu setelah keretakan kecil mulai muncul dalam rumah tangga Rino dan Dina, suasana perlahan berubah menjadi tekanan yang lebih nyata. Rino, yang biasanya percaya diri dan tenang, kini mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap keputusan bisnisnya tampak mendapat pertanyaan lebih banyak dari Dina, dan setiap gerak-gerik yang sebelumnya dianggap sepele kini diawasi dengan cermat. Rino duduk di kantornya, menatap laporan keuangan di layar laptop, namun pikirannya tidak fokus. Ia merasakan gelombang kegelisahan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ada pola kecil yang terasa salah, tetapi ia tidak bisa menempatkan secara pasti dari mana datangnya masalah itu. Siapa yang mengawasi semua ini? Pikirnya. Dina semakin sering menanyakan hal-hal yang tajam dan spesifik. Pertanyaan-pertanyaannya, meskipun terdengar wajar, mulai membuat Rino curiga. Ia merasa ada kekuatan yang mengatur situasi di balik layar, sesuatu atau seseorang yang mengetahui setiap langkahnya. Perasaan tertekan ini mulai mempengaruhi tidurnya, membuat pikirannya gelisah di siang dan malam hari. Sahla, dari tempatnya sendiri, tetap mengamati dengan sabar. Ia tidak muncul langsung, tidak mengirim ancaman atau pesan, tetapi efek strategi halusnya mulai terasa. Setiap pertanyaan Dina yang menuntut klarifikasi, setiap kecurigaan kecil Rino, adalah hasil dari langkah yang ia susun dengan cermat. Sahla menikmati ketegangan ini, tetapi ia tetap berhati-hati untuk tidak terlihat, karena satu kesalahan kecil bisa menggagalkan seluruh rencana. Di kantor, Rino menatap layar komputer dengan napas tertahan. Beberapa klien mengeluhkan laporan yang terlambat, beberapa proyek membutuhkan klarifikasi mendesak, dan Dina menuntut kejelasan tentang semua hal itu. Rino merasa terpojok. Ia mulai menyadari bahwa ada tekanan di luar kemampuannya mengendalikan situasi. Tidak ada orang yang biasanya mengganggu ritmenya, tapi sekarang semuanya terasa seolah diarahkan untuk membuatnya tersudut. Ia menepuk meja, mencoba menenangkan diri, namun ketegangan tetap membekap. Dalam hatinya muncul rasa curiga yang kuat. Apakah seseorang mengatur semua ini? Apakah ini disengaja? Setiap gerakan yang ia lakukan, setiap keputusan yang ia buat, seakan dipantau dan dikritisi. Sahla, di sisi lain, menatap catatan pengamatannya. Setiap reaksi Rino dicatat, dianalisis, dan disusun menjadi pola yang memudahkan langkah berikutnya. Ia tidak terburu-buru. Duel psikologis ini bukan tentang kemenangan instan, tetapi tentang menanam tekanan yang perlahan membuat Rino goyah. Ia tahu, seseorang yang terlalu percaya diri seperti Rino akan semakin panik ketika ia merasa kehilangan kendali, apalagi tanpa mengetahui musuhnya. Rino mulai berbicara sendiri, mencoba menguraikan situasi yang membingungkan itu. Ia menelpon beberapa bawahannya untuk memeriksa laporan, memeriksa setiap transaksi, namun tidak menemukan kesalahan yang nyata. Setiap data tampak benar di permukaan. Namun perasaan was-was tetap ada, semakin menekan. Ia mulai mempertanyakan kemampuannya sendiri. Apakah aku terlalu lengah? Atau ada seseorang yang tahu lebih banyak dariku? Dalam rumah tangga, ketegangan juga meningkat. Dina tidak lagi menutupi rasa curiganya, sering bertanya dan mengawasi Rino dengan cermat. Rino merasakan bahwa ada tekanan yang berasal dari lingkaran kecil yang ia anggap aman, tetapi kini penuh dengan ketidakpastian. Tekanan psikologis itu mulai mempengaruhi cara ia berbicara, cara ia memutuskan, bahkan perilakunya sehari-hari. Sahla, mengamati dari jarak jauh, mencatat setiap gerak-gerik Rino. Ia tahu tekanan ini hanya awal dari efek domino yang akan terjadi. Duel mental ini membuat Rino mulai mempertanyakan dirinya sendiri, membuatnya lebih mudah dikontrol oleh situasi yang Sahla ciptakan tanpa harus turun tangan langsung. Strategi ini memberi Sahla keuntungan psikologis yang besar. Rino terpaksa bertindak di bawah tekanan, dan setiap langkahnya akan menjadi prediksi Sahla. Malam hari, Rino duduk di ruang kerjanya sendiri, menatap langit gelap di luar jendela. Ia merasakan kelelahan fisik, tapi yang lebih berat adalah kelelahan mental.
Ada rasa gelisah yang terus menekan, dan ia tidak tahu siapa yang berada di balik semua ini. Setiap ketegangan rumah tangga dan tekanan bisnis kini berpadu menjadi satu, menciptakan duel psikologis yang intens, pertempuran yang tidak terlihat, tetapi terasa hingga ke tulang. Sahla menarik napas panjang, menutup catatan pengamatannya. Malam itu, duel mentalnya dengan Rino berjalan sempurna. Ia tidak menimbulkan konfrontasi langsung, tetapi tekanan yang ia tanam perlahan membuat Rino goyah. Tekanan ini, berpadu dengan ketegangan dalam rumah tangga, membuka jalan bagi langkah-langkah balas dendam yang lebih konkret. Sahla tersenyum tipis. Pertarungan psikologis ini baru permulaan. Ia tahu, semakin lama Rino berada di bawah tekanan tanpa menyadari sumbernya, semakin besar peluangnya untuk meraih kemenangan yang sempurna. Dan malam itu, dari tempatnya sendiri, Sahla merasakan kepuasan yang dalam. Tekadnya semakin kuat, rencananya semakin jelas, dan duel mental ini baru saja dimulai. Sahla duduk di sudut kafe yang sepi, menatap secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Hatinya masih dipenuhi gejolak setelah serangkaian pengamatan yang dilakukannya terhadap Rino dan rumah tangganya dengan Dina. Ia pikir ia memahami setiap gerak-gerik mereka, setiap pola yang bisa dimanfaatkan, dan setiap titik lemah yang bisa disasar. Namun malam itu, sebuah kejutan datang yang sama sekali tidak ia duga. Pertemuan tak sengaja dengan seorang teman lama Dina memberi Sahla informasi yang mengubah segalanya. Teman itu, tanpa sadar, mulai membuka celah tentang kehidupan Dina sebelum menikah dengan Rino. "Sahla, aku rasa kau perlu tahu sesuatu," katanya dengan nada hati-hati, seolah takut kata-katanya akan didengar oleh orang lain. "Dina, dia punya motif sendiri menikahi Rino. Bukan hanya cinta." Sahla menatapnya heran. Jantungnya berdebar. "Motif? Maksudmu apa?" tanyanya. Suaranya rendah dan waspada. Ia merasakan detak jantungnya meningkat. Instingnya memberitahu bahwa informasi ini bisa mengubah seluruh rencana yang selama ini ia susun. Teman Dina menunduk sejenak sebelum melanjutkan. "Dina tahu sisi gelap Rino, Sahla, lebih dari yang kau kira. Dan dia punya rencana sendiri. Menikah dengan Rino bukan sekadar soal cinta. Ada tujuan yang lebih besar di baliknya, sesuatu yang dia rahasiakan bahkan darimu sebagai sahabatnya." Sahla menahan napas. Matanya membulat. Semua pengamatan yang ia lakukan tentang Rino dan rumah tangganya kini terasa berbeda. Ia mulai memikirkan setiap interaksi Dina, setiap senyum tipis yang kadang tampak penuh makna tersembunyi. Selama ini ia mengira Dina hanyalah korban dari pesona Rino, tetapi ternyata ada lapisan lain yang selama ini tersembunyi. "Tujuan apa?" Sahla bertanya, suaranya lebih tegas. Ia membutuhkan jawaban, meski ada rasa takut akan apa yang mungkin ia dengar. Teman Dina menghela napas panjang. "Aku tidak tahu semua detailnya. Tapi dari apa yang aku dengar, Dina ingin mengamankan posisi tertentu dalam bisnis Rino. Dia ingin memastikan keamanan finansial dan kekuatan sosialnya sendiri. Menikahi Rino adalah strategi. Sahla, dia tidak melakukannya hanya karena cinta." Sahla menatap cangkir teh yang ada di depannya. Pikirannya kacau. Semua yang ia rencanakan selama ini, setiap langkah balas dendam, setiap strategi yang ia susun, mendadak menjadi lebih kompleks. Rino bukan lagi satu-satunya orang yang harus ia perhitungkan. Dina, sahabatnya sendiri, ternyata memiliki agenda tersendiri, yang mungkin bisa memengaruhi rencana balas dendamnya. Ia mencoba menenangkan diri. Sahla sadar, informasi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini bisa menjadi keuntungan. Ia bisa memanfaatkan ambisi Dina untuk mempercepat rencana balas dendam. Di sisi lain, ia harus berhati-hati agar tidak salah langkah, karena Dina sekarang bukan hanya seorang sahabat yang ia kenal, tetapi juga pesaing strategis yang cerdas. Pikiran Sahla berputar cepat. Ia mulai mengingat kembali setiap interaksi Dina dan Rino,
Setiap komentar ringan yang terdengar sepele, setiap tatapan yang penuh makna. Kini semuanya mulai terlihat berbeda. Setiap langkah Dina ternyata bisa memiliki tujuan tersembunyi, dan Sahla harus menyesuaikan strateginya. Ia menatap langit malam dari jendela kafe, merasa ketegangan baru memasuki rencana yang selama ini ia susun. Rahasia Dina mengubah medan permainan. Sahla menyadari bahwa ia tidak lagi menghadapi Rino seorang diri. Ada kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Seseorang yang memiliki motif tersembunyi dan potensi untuk memengaruhi hasil akhir. Namun Sahla tidak gentar. Justru sebaliknya, rahasia ini memberi peluang baru. Jika ia bisa memahami motif Dina sepenuhnya, ia bisa memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri. Strateginya harus lebih cermat, lebih halus, dan lebih berhati-hati. Ia harus menyusun langkah yang memperhitungkan semua kemungkinan. Rino yang tertekan, Dina yang ambisius, dan semua variabel lain yang mungkin muncul. Malam itu, Sahla menarik napas panjang, menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Ia tahu satu hal pasti, arah ceritanya berubah. Pertarungan balas dendamnya kini bukan hanya soal Rino, tetapi juga tentang memahami dan memanfaatkan dinamika tersembunyi yang melibatkan Dina. Rahasia sahabatnya itu menambah lapisan baru dalam strategi, sekaligus menguji kecerdasan dan kesabarannya. Dengan tekad yang mengeras, Sahla menyimpan informasi itu rapat-rapat di pikirannya. Ia tahu bahwa mengetahui rahasia Dina bukan berarti langsung bergerak. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap strategi harus disusun dengan hati-hati, dan semua harus dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu menutup dengan rasa lega bercampur ketegangan. Informasi baru, peluang baru, dan tantangan baru yang menunggu Sahla untuk dihadapi. Beberapa bulan telah berlalu sejak Sahla memulai langkah demi langkah strateginya. Setiap pengamatan, setiap bukti yang dikumpulkan, dan setiap gerakan psikologis yang ia tanam telah berpadu menjadi satu rencana matang. Malam itu, Sahla duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan tenang namun penuh kepuasan. Ini adalah malam yang selama bertahun-tahun ia tunggu. Serangan terakhir. Rino, yang dulu tampak tak terkalahkan, kini mulai merasakan tekanan yang tak bisa ia kendalikan. Dari tekanan psikologis yang Sahla tanam, hingga keretakan rumah tangga dengan Dina, semuanya telah membentuk celah yang sempurna. Dan kini, bukti-bukti kecurangan bisnis yang ia kumpulkan akan digunakan secara tepat untuk menghancurkan reputasi dan keuangannya. Sahla menekan beberapa tombol, mengirimkan dokumen dan laporan ke lembaga pengawas bisnis dan auditor independen. Semua transaksi yang mencurigakan, invoice yang tidak sesuai, serta pemindahan dana secara ilegal, semua disusun dengan bukti yang rapi, jelas, dan tidak bisa dibantah. Ini bukan serangan emosional, tapi serangan profesional yang menargetkan fondasi kekuasaan Rino. Arya duduk di sampingnya, menatap dengan penuh rasa bangga. Ini tahap terakhir. Sahla, semuanya sudah siap. Sekarang hanya masalah waktu sebelum semua domino jatuh. Sahla mengangguk, menahan napas sejenak. Ia tahu langkah ini tidak bisa diulang. Sekali salah, Rino mungkin bisa menutup celah atau memutar balik situasi. Namun setelah pengecekan berkali-kali, semuanya tampak sempurna. Tidak ada jejak yang bisa mengarah ke dirinya, dan semua bukti cukup kuat untuk menghancurkan reputasi Rino. Keesokan harinya, media bisnis mulai menyorot ketidaksesuaian di perusahaan Rino. Berita tersebar luas, membahas investigasi terhadap beberapa proyek yang memiliki transaksi mencurigakan. Nama Rino muncul sebagai pusat perhatian, dengan sorotan negatif yang membuat klien dan mitra bisnis mulai menarik diri. Nilai saham perusahaan yang ia kelola turun drastis, sementara investor mulai menuntut klarifikasi resmi. Rino, yang sebelumnya percaya diri, kini panik. Ia mencoba menghubungi Dina untuk meminta bantuan atau dukungan, namun Dina telah mengetahui sisi gelapnya dan mulai menahan diri. Dina, yang selama ini memiliki motivasi sendiri untuk menikahi Rino,
kini melihat semua kerusakan yang terjadi di depan matanya. Ketegangan dalam rumah tangga mereka memuncak, dan untuk pertama kalinya, Rino merasa kehilangan kendali penuh atas segalanya. Sahla menyaksikan semua ini dari jarak jauh. Hatinya berdebar namun tenang. Setiap langkah yang ia ambil sejak awal, dari pengumpulan bukti, manipulasi psikologis, hingga eksploitasi celah rumah tangga, berhasil membuahkan hasil. Rino jatuh tepat di titik yang ia targetkan. Finansial hancur, reputasi tercoreng, dan kedudukan sosialnya runtuh. Puncaknya terjadi ketika investor utama memanggil Rino untuk klarifikasi mendesak. Telepon demi telepon masuk, email yang menuntut jawaban terus berdatangan, dan tekanan publik semakin meningkat. Rino tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng ketenangan yang dulu selalu ia pertahankan. Ia kini terpojok, mencoba menambal reputasinya, tapi semua celah yang Sahla ciptakan terlalu sempurna untuk ditutup. Sahla tersenyum tipis, menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan hanya tentang uang atau kekuasaan. Ini adalah simbol dari balas dendam yang tertunda selama bertahun-tahun. Semua luka lama yang pernah Rino timbulkan kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan penuh, dan Sahla berdiri di sisi kemenangan, tenang, dan penuh perhitungan. Di sisi lain, Dina mulai menyadari manipulasi yang terjadi dalam rumah tangganya. Ia melihat Rino yang runtuh secara profesional, dan perlahan memahami bahwa semua celah dan tekanan yang muncul mungkin telah dipengaruhi oleh kekuatan luar yang cermat, Sahla. Namun Dina, yang kini memiliki motivasi dan agenda sendiri, memilih untuk menahan diri, tidak mengungkapkan pengetahuannya secara terbuka. Malam itu, Sahla menutup laptopnya dan menatap langit gelap dari jendela. Perasaan lega bercampur dengan kemenangan manis. Ia telah menuntaskan satu bab besar dalam hidupnya, membalas dendam terhadap Rino, bukan melalui konfrontasi emosional, tapi dengan strategi yang rapi, sabar, dan cerdas. Arya tersenyum di sisinya. Ini baru tahap pertama, katanya. Tapi yang terpenting, kau telah membuktikan bahwa rencana yang matang selalu menang. Sahla menatapnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ini lebih dari sekadar menang, Arya. Ini tentang menegakkan keadilan untuk diriku sendiri. Dan Rino, kini dia tahu bahwa kekuatan yang ia anggap remeh tidak bisa lagi dianggap enteng. Malam itu menutup dengan ketenangan yang aneh, sebuah kemenangan yang sempurna, tetapi juga awal dari fase baru. Sahla telah berhasil memunculkan kehancuran yang ia inginkan, dan langkah berikutnya adalah menjaga kemenangan itu tetap stabil sambil mempersiapkan fase berikutnya dalam hidupnya, di mana semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi mereka yang pernah meremehkannya. Malam itu, ruangan konferensi di gedung tinggi tampak sunyi. Hanya lampu gantung yang berpendar lembut menyorot meja panjang di tengah ruangan. Sahla berdiri di dekat jendela, menatap kota yang gemerlap di bawahnya. Ia menunggu dengan napas teratur, hati yang berdebar, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Malam ini adalah puncak dari perjalanan panjangnya, momen di mana semua luka lama akan dihadapkan secara langsung. Pintu terbuka pelan, dan Rino masuk. Wajahnya tegang, matanya menyala penuh kebingungan dan sedikit rasa takut. Ia tidak menyangka akan dipanggil untuk pertemuan ini, dan terlebih lagi, ia tahu aura Sahla malam itu berbeda, tenang, namun penuh kekuatan yang menekan. Sahla menoleh, menatapnya lekat-lekat. Rino, suaranya datar, tapi setiap kata penuh makna. Kita perlu bicara tentang semua yang terjadi dulu dan sekarang. Rino menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Sahla, ia mulai. Namun Sahla mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Tidak ada alasan. Tidak ada pembenaran. Aku ingin kau dengar semuanya dari aku, dan aku ingin kau mengakuinya. Sahla menegaskan, suaranya kini lebih tegas, penuh emosi yang terkontrol. Ia menatap Rino dengan intens, menuntut kejujuran yang selama ini ia impikan. Rino berdiri di seberangnya,
Tubuhnya menegang. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertemuan bisnis atau formalitas biasa. Ada aura yang berbeda dari Sahla. Seorang wanita yang dulunya ia sakiti, kini muncul bukan sebagai korban, tetapi sebagai kekuatan yang menuntut pertanggungjawaban. Sahla melangkah lebih dekat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti jarum yang menusuk. Aku masih ingat malam ketika kau mengusirku. Kata-kata kasarmu, keputusanmu yang menghancurkan hidupku. Kau pikir aku akan diam saja? Kau pikir aku tidak akan bangkit? Rino menatapnya, mata berkilat, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia kehilangan kata-kata. Semua yang ia anggap remeh, semua yang ia anggap selesai, kini menghadangnya langsung, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Aku tidak bermaksud. Rino mencoba membela diri, tetapi Sahla mengguncangnya dengan kata-kata yang lugas. Tidak ada maksudmu yang bisa membenarkan perlakuanmu. Rino, kau menghancurkan hidupku, dan aku di sini untuk memastikan kau mengakui itu. Rino menundukkan kepala sejenak. Napasnya berat. Ia tahu Sahla benar. Semua kesalahan yang ia lakukan dulu kini tidak bisa lagi disembunyikan. Ia merasa malu, bersalah, dan terpojok. Sekaligus sadar bahwa strategi yang Sahla jalankan selama ini telah menempatkannya pada posisi yang tak mudah dibalik. Sahla melangkah lebih dekat lagi, menatap wajahnya yang dulu penuh kekuasaan. Aku tidak di sini untuk membalas secara kasar. Rino, aku di sini untuk menuntut pengakuan. Aku ingin kau mengerti betapa sakitnya semua yang kau lakukan padaku. Aku ingin kau mengaku bahwa kau salah, dan kau harus bertanggung jawab atas itu. Rino menatapnya. Akhirnya suaranya pecah dengan ketegangan. Sahla, aku salah. Aku tidak seharusnya mengusirmu. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku minta maaf, katanya. Nada suaranya rendah, jujur, dan penuh penyesalan. Sahla menghela napas panjang, merasakan beban yang telah menumpuk selama bertahun-tahun perlahan terangkat. Namun ia tetap tegas, menahan emosi agar tidak pecah. Itu baru pengakuan pertama. Rino, tapi kata-kata saja tidak cukup. Kau harus mengerti konsekuensi dari semua yang kau lakukan. Semua yang hilang, semua yang kau rusak, dan semua yang kau abaikan. Rino menunduk, wajahnya memerah, menyadari kebenaran yang selama ini ia hindari. Ia merasa terkalahkan, tidak oleh kekuatan fisik, tetapi oleh tekad dan kecerdasan Sahla, seorang wanita yang dulu ia remehkan, kini berdiri di hadapannya sebagai penguasa situasi. Sahla menatapnya dengan tenang, namun matanya penuh peringatan. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua yang kau lakukan, dan bagaimana kau harus menanggungnya. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Rino, dan kau harus belajar dari kekalahan ini. Rino hanya bisa menunduk, diam, menerima setiap kata yang keluar dari mulut Sahla. Ia merasa terluka, kalah, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Sahla bukan sebagai mantan istri yang lemah, tetapi sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan tak bisa diremehkan. Momen itu menjadi klimaks emosional yang Sahla tunggu selama bertahun-tahun. Semua rasa sakit, luka, dan penantian panjang kini mencapai titik tertinggi. Pengakuan Rino, kesadaran akan kesalahan, dan rasa hormat yang baru terbentuk karena ketegasan dan kecerdasan Sahla. Sahla menatap kota di luar jendela. Napasnya tenang. Rino berdiri di seberangnya, diam, menelan kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, puncak konfrontasi telah terjadi, dan Sahla keluar sebagai pemenang, bukan melalui kekerasan atau dendam emosional, tetapi melalui keberanian, kecerdasan, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Beberapa bulan setelah puncak konfrontasi dengan Rino, hidup Sahla mulai menemukan ritme baru. Kota yang dulu tampak penuh tekanan kini terasa lebih terang, seolah memberinya ruang untuk bernapas.
Semua rencana balas dendam yang ia susun dengan cermat telah berhasil. Rino jatuh secara finansial, reputasinya hancur, dan hubungannya dengan Dina retak karena tekanan dan konflik yang muncul. Semua luka lama akhirnya menemukan titik penyelesaian. Sahla duduk di balkon apartemennya, menatap matahari pagi yang perlahan naik di balik gedung-gedung tinggi. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma segar yang menenangkan. Ia menyesap kopi hangat dari cangkir di tangannya, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun. Rasa lega menyelimuti dirinya, bukan sekadar karena kemenangan atas Rino, tetapi karena akhirnya ia bisa menutup bab yang selama ini mengganggu hidupnya. Arya duduk di sebelahnya, tersenyum hangat. "Kau terlihat damai hari ini," katanya, suaranya lembut namun penuh perhatian. "Aku senang melihatmu seperti ini, Sahla." Sahla tersenyum tipis, menatapnya dengan mata yang kini penuh keyakinan. "Aku merasa bebas, Arya. Bebas dari masa lalu, dari rasa sakit, dari semua yang mengikatku selama ini. Rino sudah selesai untukku. Semua yang terjadi sudah mendapatkan konsekuensinya. Dan aku siap melangkah ke depan." Arya menggenggam tangannya dengan lembut. "Kau pantas mendapatkan semua ketenangan ini, Sahla. Dan aku senang bisa berada di sisimu di saat-saat baru ini." Sahla menarik napas panjang, membiarkan semua beban lama mengalir pergi. Selama bertahun-tahun, ia terperangkap dalam luka masa lalu, dendam, dan rasa sakit yang tidak terselesaikan. Kini, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang balas dendam atau menghancurkan orang yang pernah menyakitinya, tetapi juga tentang kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, menutup luka, dan membuka diri pada masa depan yang lebih baik. Ia memandang Arya dengan hangat. Selama ini, Arya menjadi sekutu, teman, dan penopang yang tak tergantikan. Kehadirannya selalu memberikan perspektif yang jernih, membantu Sahla mengubah emosi menjadi strategi, dan kini membantu Sahla mengubah kebebasan dan kemenangan menjadi ketenangan sejati. "Terima kasih, Arya. Tanpamu, mungkin aku tidak akan bisa sampai di titik ini," katanya. Suaranya lembut namun tulus. Arya tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. "Kau yang melakukan semua ini, Sahla. Aku hanya membantumu melihat jalan. Segalanya adalah hasil dari kecerdasan, keberanian, dan tekadmu sendiri." Sahla menatap kota yang mulai hidup di pagi hari. Ia merasa setiap langkahnya, setiap strategi, dan setiap keputusan yang diambilnya kini memiliki makna. Rasa sakit yang dulu menjeratnya telah berubah menjadi pengalaman yang memperkuatnya, membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat, cerdas, dan penuh pengendalian diri. Di dalam hatinya, Sahla merasakan harapan baru. Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang balas dendam atau menyelesaikan masa lalu. Hidup juga tentang membuka hati untuk hal-hal baru, cinta, kebahagiaan, dan hubungan yang sehat. Bersama Arya, ia merasa bisa membangun masa depan yang lebih hangat, tulus, dan penuh kebebasan. Hari itu, Sahla memutuskan untuk memulai lembaran baru. Ia menata kembali hidupnya, memfokuskan diri pada pekerjaan, teman, dan hubungan yang sehat. Rasa dendam yang dulu memenuhi pikirannya kini digantikan dengan tekad untuk hidup lebih bijak, menikmati kebebasan, dan membiarkan masa lalu menjadi pelajaran, bukan beban. Malam menjelang, Sahla dan Arya duduk di balkon yang sama, menatap lampu-lampu kota yang mulai berpendar di kejauhan. Suasana hening dan damai menyelimuti mereka. Sahla merasakan hangatnya tangan Arya, rasa nyaman yang menenangkan, dan senyum yang menumbuhkan harapan. Ia tahu, inilah akhir dari satu bab besar hidupnya dan awal dari perjalanan baru yang menjanjikan. Dengan tekad yang mantap, Sahla menatap masa depan. Semua luka lama telah menemukan titik penyelesaian. Semua strategi balas dendam telah tuntas, dan kini yang tersisa hanyalah hidup untuk dirinya sendiri, dengan ketenangan, kebahagiaan,
dan kemungkinan cinta yang tulus bersama Arya. Malam itu menutup dengan damai, simbol dari perjalanan panjang Sahla dari luka, dendam, hingga akhirnya menemukan kedamaian dan kebebasan yang sejati. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.